Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Wahyu Aprilia dengan NIM 037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UAS data mining. Yang pertama, saya melakukan eksplorasi data analis. Yang pertama adalah import modul, yakni import pandas, import numpy, import seaborn, dan lainnya. Selanjutnya di sini kita melakukan unigram, di mana unigram adalah pemrosesan bahasa yang merujuk pada satu kata. Untuk itu, pada bagian chord ini kita menggunakan satu kata, dan karena kita memerlukan 10 top teratas, makanya di sini frekuensinya kita masukkan 10. Ini untuk codingan positif, ini yang negatif. Dan muncul kategori top 10 unigrams yang positif dan top 10 unigram yang negatif. Untuk bigram, dia merujuk pada dua kata yang berurutan. Nah, berikut ini adalah top 10 bigrams yang positif, bisa kita lihat. Dan ini adalah top 10 bigrams yang kategori negatif. Selanjutnya, untuk trigrams merupakan tiga kata yang saling berurutan. Nah, ini kita masukkan ke dalam chordnya 3, ini juga sama. Nah, berikut ini bisa kita lihat bahwa top 10 trigrams, yakni ada orang-orangnya, Allah Subhanahu Firman, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kategori negatif bisa kita lihat sendiri. Nah, selanjutnya ada word cloud unigram. Karena unigram itu menggunakan satu kata, makanya di sini kita masukkan satu. Nah, di sini kita memanggil fungsi yang namanya generate word cloud. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang sering muncul adalah kata yang dan orang kepada mereka, Allah, tidak, dalam, dari, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kategori atau merujuk pada topik keagamaan. Sedangkan untuk yang negatif, di sini ada Viking, ada Persib, ada bonek, dan sebagainya itu merujuk pada supporter bola Persib. Selanjutnya ada bigram. Bigram ini hampir sama seperti tadi, namun ini merujuk pada dua kata yang saling berurutan. Nah, bisa kita lihat yang positif ada orang yang, orang-orang, sallallahu alaihi, dan untuk yang negatif di sini ada bacaan sebagai berikut. Untuk yang word cloud trigram ini merujuk pada tiga kata yang saling berurutan. Di sini untuk yang positif ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya. Untuk kategori yang negatif di sini bisa kita lihat sendiri terdapat banyak kata kasar. Nah, selanjutnya ada tahapan pre-processing. Pada tahapan pre-processing ini, yang pertama kita melakukan cleaning text pada fungsi main_p, yang mana berfungsi untuk membersihkan teks dan memproses teks. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuka file di sini yang berisi daftar kata-kata slang. Dan seterusnya kita membuat suatu bahasa stop word. Di sini kita menambahkan fungsi ID. Dan kita memuat juga stop word, lematizer, token ke dalam fungsi tm load support word. Nah, selanjutnya kita membuka file slang dan membaca isinya menggunakan fungsi open si file slang. Nah, selanjutnya kita membuat kamus slang word dari isi dengan menggunakan dictionary comparison. Menggunakan kamus slang word yang telah dibuat untuk melakukan pembersihan cleaning pada teks. Nah, langkah-langkah di atas ini belum pembersihan lebih lanjut dikarenakan terdapat potongan kode yang kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada langkah-langkah pada cleaning text. Cleaning text ini terdapat pada cleaning.p. Nah, yang pertama kita melakukan pemrosesan slang word, di mana fungsi membuka slang word atau kata-kata kasar. Nah, selanjutnya kita mengatur stop word, lematizer, dan sebagainya seperti yang tadi. Yang ketiga adalah membuka dan membaca file slang word seperti tadi dan mendaftarkannya. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi TKDM untuk progress bar, yang mana berguna untuk menampilkan progress bar selama pembersihan dan melacak kemajuan operasi pada pandas data frames. Yang kelima, mengonversi dan mengolah teks. Nah, ini
Kode yang di sini itu berguna untuk mengonversi dan mengolah teks, di mana when available berguna untuk mengonversi seluruh teks menjadi huruf kecil. Sedangkan fungsi parallel apply, clean text, handling itu berguna untuk mempercepat pemrosesan, pembersihan, dan juga menghapus baris yang memiliki nilai nol. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan waktu untuk total pembersihan. Kita masukkan codingan, dan selanjutnya di sini ada proses penyimpanan data yang telah kita proses pada file JSON. Nah, selanjutnya kita return data untuk mengembalikan data frame yang telah mengalami langkah-langkah pre-processing. Nah, selanjutnya fungsi data pre-processing berguna untuk membaca, menggabungkan, dan membersihkan data dari dua sumber data negatif dan positif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka file Johnson. Di sini ada file negatif dan juga file positif. Yang kedua, kita mengonversi data Johnson ke dalam data frame. Nih, di sini kita menggunakan td Johnson. Nah, selanjutnya kita menggabungkan data. Nah, menggabungkan data ini kita menggunakan yang namanya pd concat. Nah, seterusnya kita menyeleksi kolom. Nah, di sini kita hanya memilih kolom teks dan kolom label. Nah, selanjutnya kita pemanggilan fungsi clean text. Nah, pemanggilan fungsi clean text ini berguna untuk membersihkan dan memproses teks dalam kolom teks data frame. Nah, fungsi ini juga mungkin melakukan berbagai tugas seperti menghapus kata-kata slang, mengonversi teks menjadi lowercase, dan sebagainya. Yang keenam, mengembalikan data frame yang telah diproses dengan menggunakan code return df. Nah, ini berguna untuk memproses data dan siap digunakan dalam tahap analisis atau pemodelan selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini itu merupakan hasil dari proses pre-processing. Selanjutnya ada vektorisasi. Vektorisasi ada yang namanya TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Adalah suatu metode yang pengukuran digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan mengambil informasi untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kata kunci term relevan terhadap suatu dokumen atau korpus teks. Tujuan dari TF-IDF adalah untuk memberikan bobot kepada kata-kata kunci yang memiliki nilai informatif tinggi dan kemunculan yang cukup signifikan di dalam dokumen. Sementara memberikan nilai rendah kepada kata-kata yang muncul di sebagian besar dokumen. Nah, term frekuensi ini mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen. Nah, ini bisa kita lihat rumusnya. Sedangkan IDF itu lebih ke bobot untuk mengukur seberapa umum suatu kata kunci di seluruh korpus dokumen. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya. Jadi untuk rumus akhir TF-IDF bisa kita lihat di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada code, di mana code ini adalah mengandung fungsi TF-IDF yang menggunakan MaxDF dan juga MinDF. Nah, MaxDF itu mengontrol jumlah dokumen di mana term kata tertentu muncul. Jika lebih dari persentase yang telah ditentukan, maka kata tersebut dianggap tidak relevan atau diabaikan. Sedangkan MinDF mengontrol jumlah minimum dokumen di mana term harus muncul agar termasuk dalam kumpulan kata. Jika kata tersebut muncul dalam kurang dari persentase yang telah ditentukan oleh dokumen, maka kata tersebut diabaikan. Bisa kita lihat di sini untuk max DF-nya kita memasukkan nilai 0,9 atau 90%. Jadi jika suatu kata kemunculannya lebih dari 90% dari dokumen, maka kata tersebut dianggap tidak relevan atau diabaikan. Nah, untuk yang min DF di sini kita masukkan nilainya 2, yakni jika suatu kata munculnya kurang dari 2, maka dianggap tidak relevan atau akan diabaikan oleh model. Seperti itu. Selanjutnya ada modeling, di mana metode support
vektor mesin atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Secara khusus, di sini SVM membahas tentang binary classification, yang mana menggunakan yang namanya SVC. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada pemilihan fitur atau fitur selection, di mana identifikasi dan pilih fitur atau atribut yang paling relevan untuk membedakan antara dua kelas yang kita inginkan. Selanjutnya ada pembagian data. Pembagian data di sini berguna pada dataset yang kita bagi menjadi dua bagian. Yang satu untuk latihan dan yang satu lagi untuk pengujian. Selanjutnya ada penentuan hyperline, di mana penentuan hyperline ini berguna untuk mencari hyperline, yaitu bidang pemisah linear atau non-linear antara dua kelas, yang mana tujuannya untuk mencari hyperline yang memiliki margin atau jarak maksimum dari instan-instan terdekat dari masing-masing kelas. Yang keempat, ada dukungan vektor. Di sini, dukungan vektor itu merupakan supervektor di mana intens data yang berada di sekitar batasan keputusan atau di dalam margin, SVM dapat memanfaatkan supervektor untuk menentukan posisi optimal hyperplane. Yang kelima, ada kernel trick jika diperlukan. Yakni SVM dapat menggunakan kernel trick untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear di ruang fitur asli. Kernel trick memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi, memungkinkan pembentukan hyperline yang lebih kompleks. Nah, yang keenam ada penentuan parameter. Di sini penentuan parameter itu memiliki beberapa hal, yakni ada parameter C yang merupakan trade-off atau margin dan juga kesalahan klasifikasi. Penentuan parameter ini dapat dilakukan melalui trik validasi silang. Nah, selanjutnya ada pelatihan model, di mana pelatihan model ini diperoleh dengan meminimalkan fungsi objektif yang mencakup elemen untuk memaksimalkan margin dan mengukur kesalahan klasifikasi. Proses pelatihan melibatkan optimasi parameter dan penentuan posisi optimal hyperline. Yang terakhir ada prediksi, di mana model SPM dapat digunakan untuk melakukan prediksi data baru, yakni data baru akan diklasifikasikan ke dalam salah satu kelas berdasarkan posisi mereka terhadap hyperline yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada featuring engineer, yakni proses di mana kita menciptakan fitur-fitur baru dari data yang ada untuk meningkatkan performa model dalam tugas tertentu. Multi-word expression atau MWE adalah kelompok kata yang sering kali muncul bersama dan membawa makna khusus. Pendekatan MWE dalam fungsi handling negation ini merujuk pada kata-kata yang mengandung negasi dan menggantinya dengan bentuk yang mencerminkan negasi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita memanggil si fungsi handling negation dengan memasukkan suatu variabel, yang mana di sini memanggil fungsi RE_compile, di mana berguna untuk mencari pasangan kata yang terdiri dari kata negasi dan kata berikutnya dalam teks. Nah, di sini adalah kata-kata negasi. Selanjutnya, di dalam variabel match juga kita masukkan suatu fungsi list set match, di mana berguna untuk menghapus duplikat dalam pasangan MWE untuk menghindari pergantian yang berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel baru di mana text.replace yang mana berguna untuk mengganti MWE dengan label baru. Karena setiap MWE yang ditemukan akan diganti dengan bentuk baru yang mencerminkan negasinya. Dalam hal ini, kita menggunakan label NEGX yang ditambahkan ke dalam kata berikutnya dalam negasi. Jadi misalkan ada kata saya tidak suka. Nah, itu berarti kalau kita udah masukin ke dalam sini menjadi saya tidak NEGX suka, seperti itu. Nah, selanjutnya ada TF-IDF score. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa matriks TF-IDF merupakan bobot tiap kata untuk dokumen pada dasar set. Nah, baris di sini merupakan setiap dokumen,
Dan kolom di sini merupakan kata-kata unik pada dataset. Bisa kita lihat di sini ya. Kata-kata uniknya itu sudah 0. Selanjutnya ada cross validation, di mana di sini kita mengimport pandas, import matplotlib, dan juga import seaborn. Selanjutnya kita melakukan import data word search dari matrix, dan juga kita melakukan transpose index menjadi kolom dan sebaliknya. Nah, di sini kita menggunakan pdmap untuk mengubah struktur data frame. Nah, selanjutnya setelah kita mengubah, kita set tema atau gaya plot yang akan dibuat. Selanjutnya kita membuat block spot dan memasang batasan antara sumbu Y dan juga rentangnya, serta menampilkan block spot. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwa setiap block spot di sini itu rentangnya dikit atau jarak tidak terlalu jauh. Untuk itu, menunjukkan bahwa setiap iterasi memiliki model yang konsisten satu sama lain, atau modelnya itu merupakan model yang terbaik. Selanjutnya ada matriks evaluasi, di mana di sini kita memasukkan code-nya, dan di sini kita bisa lihat model performanya, yakni kita bisa lihat nih, pada indeks ke-0 dia train F1 skornya 0,99, dan pada indeks ke-4 dia train F1 skornya itu 1,00. Nah, di sini bisa kita lihat model performa on test data, yakni model memiliki nilai precision, recall, dan F1 score yang akurat 1,00 semua, di mana menunjukkan bahwa model secara sempurna memprediksi label pada dataset. Namun, perlu diperhatikan bahwa akurasi yang sempurna dapat menimbulkan overfitting, di mana model mungkin terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan sehingga tidak mampu untuk mengolah data yang belum pernah dilihat. Sebaiknya dilakukan evaluasi pada dataset yang berbeda untuk memastikan model dapat berjalan dengan berbagai situasi. Nah, selanjutnya ada model performa on test data adalah rangkuman dari kinerja model saat menggunakan data tes. Berikut adalah masing-masing yang dimaksud dan outputnya. Untuk negatif, jumlah teks yang diprediksi sebagai negatif oleh model. Positif, jumlah teks yang diprediksi sebagai positif oleh model. Akurasi adalah presentasi teks yang diprediksi dengan benar oleh model. Contohnya, jika model memprediksi 200 teks sebagai positif dan hanya 2 teks yang sebenarnya negatif, maka akurasinya akan menjadi 99,78% atau 200 dikurang 2 dibagi 200. Macro average yakni representasi dari akurasi, recall, dan juga F1 score, dan support pada tingkat kelas. Penggunaan rata-rata ini dapat membantu mengidentifikasi kelas yang lebih penting untuk ditingkatkan. Yang keempat ada wage average, sama seperti macro average, tetapi dengan bobot yang diberikan pada setiap kelas berdasarkan jumlah data dalam kelas tersebut. Ini akan memberikan lebih banyak estimasi dari kinerja model untuk kelas dengan jumlah data yang berbeda. Precision, tingkat kemampuan model untuk mengidentifikasi teks yang positif sebagai benar positif. Precision juga dikenal sebagai true positive rate atau TPR. Contoh, jika model memprediksi 100 teks sebagai positif dan hanya 90 teks yang sebenarnya positif, maka precision-nya akan menjadi 90% atau 90 dibagi 100. Untuk recall, di sini adalah tingkat kemampuan model untuk mengidentifikasi semua teks yang positif sebagai benar positif. Contoh, jika model memprediksi 100 teks sebagai positif dan ada 150 teks yang sebenarnya positif, maka recall akan menjadi 56,25% atau 100 dibagi 150 yang mana kebalikan dari precision. Nah, untuk F1 score yakni gabungan dari precision dan recall, di mana F1 score ini lebih mengutamakan salah satu sisi dibandingkan precision atau recall. F1 score ini dapat dihitung dengan rumus F1 score sama dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall.
Nah, yang terakhir ada support, di mana jumlah teks dalam kelas yang telah ditetapkan, yakni positif atau negatif. Untuk memahami hasil dari output model performance, untuk memahami hasil dari output model perform, biasanya dipertimbangkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jika salah satu dari nilai ini kurang dari standar, maka mungkin perlu dilakukan peningkatan kerja model melalui optimasi parameter menggunakan fitur tambahan atau menggunakan teknik yang lebih canggih. Selanjutnya ada implementasi API, di mana kita bisa menggunakan browser, lalu ke internet. Di internet kita bisa mengirim request, di mana request ini akan terkirim kepada API. API ini berisi beberapa hal, yakni ada integrasi sistem, mengatur transfer data, dan juga menetapkan aturan untuk iterasi. Yang apabila send request itu diterima, maka akan berlanjut ke server dan juga database. Dan apabila sudah di database, akan ditransfer lagi ke server, ditransfer lagi ke API, dan dari API akan ditransfer lagi ke internet. Maka kita dapat menerima hasil dari request kita tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini saya memasukkan katanya ada nakal, baik, setia, lucu, ngeselin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari perkataan tersebut negatifnya adalah 35% dan positifnya adalah 64%. Karena positif lebih besar dari negatif, maka kata-kata yang saya masukkan ini lebih cenderung ke arah positif. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari model yang telah dibuat adalah akurasi, precision, recall, dan juga advanced score yang tinggi karena menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang tinggi antara kedua kelas, yakni kelas negatif dan positif, dan juga mampu menangani sejumlah data besar dengan baik. Kekurangannya ada data leakage, di mana terjadi karena model belajar dari informasi yang seharusnya tidak bisa diakses selama proses training. Yang kedua ada overfitting, di mana akurasi yang tinggi memungkinkan model terlalu spesifik terhadap data, sehingga mengakibatkan model mengalami penurunan kinerja terhadap data baru. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.